Tes 1, 2. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu, Saudara sudah hadir atau ada mungkin pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Dan setiap ibadah besarlah labanya, ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditolong, diselesaikan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menolong, memberkati kita. Kita bagi berdiri. Ku dijangkaunya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia
sejak Kaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya, pujilah. Haleluya, haleluya, pujilah. Haleluya. Kami telah hadir dalam bait-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan kami. Semua yang sudah hadir Tuhan berkati, dan yang menuju tempat ini juga Tuhan tolong semua. Dan biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan akan menolong kami, dan pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus yang sudah menuntun kami akan senantiasa menggerakkan hati kami memuji-muji Tuhan, supaya kami dan Tuhan menyatu seperti kepala dengan tubuh menyatu, sehingga kami benar-benar dipersatukan dengan yang ada di atas di sorga, dan kami di bumi di bawah. Nanti akan menjadi nyata Tuhan benar-benar mengasihi kami sebagai tubuhnya. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau semua roh jahat setan iblis enyah dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Roh Allah, Roh Kudus akan mengurapi, memimpin, dan memberi kepada kami sukacita surgawi, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Bebanku terlepas di bawah kaki. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas.
khawatirnya kapan itu? Tapi khawatir. Aku kurang iman namanya. Ya, iman cukup sebesar apa? Biji sawi. Apa yang bisa dipindahkan? Gunung. Apalagi kecil itu persoalan. Terlalu kecil. Ya, asal ada iman. Kita ganti nyanyian kita, kuat dan teguh hati. Kita pakai berdiri, ya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi apa yang salah di hidup ini. Mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar bebas hambatan, hati damai berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan lengah juga jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk tergembala. Menjadi kuat teguh hati. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk tergembala. Tiga macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama. Menjadi kuat teguh hati. Menjadi kuat. Menjadi kuat teguh hati. Menjadi kuat. Menjadi kuat teguh hati. Silakan. Kuat dan teguh hati. Biar badai datang menerpa. Kalau kuat silakan duduk ya. Tidak akan tumbang. Amin. Tetap berdiri. Aduh, masalahnya banyak dah. Semua juga ada masalah. Nah, kalau nggak mau ada masalah mati. Kalau udah mati tidak ada lagi masalah. Tapi selagi hidup pasti ada persoalan. Ya itulah namanya kehidupan. Tapi kita tidak pernah sendiri. Janji Tuhan adalah pertolongan, penyertaan. Ya, nah kita ganti nyanyian kita. Satu lagi nyanyian. Ya, oh nyanyian buat firman Tuhan tadi yang pagi ya. Ya tampilin apa namanya? Sembunyikanlah. Ada ya. Ini lagu yang enak ya, bagus sekali. Sembunyikan. Ya. Tuhan sembunyikan kita ya. Ya, ingat akhir zaman sudah semakin dekat. Ingatlah akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu seperti
bintang di langit berjatuhan, bagai buah arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Akhir zaman masa makin siap-siap nanti manusia jadi tawar, peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan sembunyikanlah, sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, dua sayap burung nasar, ku terbang jauh ke negeri. Dari awal kembali kita pakai begini. Ingatlah, akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang langit berjatuhan, bagai arah mentah yang gugur. Datang masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala zaman. Dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kegenapan semua firman sembunyikanlah daku, sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, dua sayap burung nasar, ku terbang jauh ke
kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa untuk bisa membawa kami terbang jauh, meninggalkan dunia yang akan dikuasai oleh setan, antikris yang sadis dan kejam. Tidak ada belas kasihan. Di situ manusia akan disiksa, lama menderita. Tetapi kami akan terbang jauh, meninggalkan semua kesukaran, kesulitan dunia, untuk kami bisa dalam naungan perlindungan Tuhan. Biarlah kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, dan kami menerima taburan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 138. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8, temanya adalah saat aku dalam kesesakan, Tuhan menyelesaikan dan mempertahankan hidupku. Ya, temanya adalah saat aku dalam kesesakan, Tuhan menyelesaikan dan mempertahankan hidupku. Ya, jadi manusia pasti ada persoalan, ada masalah, kecuali nanti sudah di sorga, tidak lagi persoalan, ya. Tetapi selagi kita di dunia, pasti kita bisa menghadapi beban hidup yang bisa membuat kita sesak. Tapi Tuhan akan menyelesaikan, karena Dialah yang menjadi penolong kita. Mari dibaca. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Ya, terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Ayat 8 ulangi. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Iya, jadi Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya, kalau Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan suara, dengan berfirman. Jadilah langit bumi jadi. Jadilah terang jadi, dengan firman. Tapi kalau manusia dicipta bukan dengan berfirman begitu, tapi dia bentuk dengan tangannya sendiri. Ya. Kalau langit dan bumi tadi hanya dengan apa? Berfirman. Tapi kalau manusia dibuat dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Ya. Dibentuk manusia dari tanah liat. Dari tanah liat. Ya, kalau tanah liat kira-kira mahal atau murah ya? Tanah liat mahal atau murah? Murah ya. Kalau tanah liat dikasih ke kita mau nggak? Mau dibuang. Tanah liat. Ya. Tadinya seperti debu saja. Dari debu. Makanya dari debu kembali kepada debu. Dari tanah kembali ke tanah. Ya, cuman ini debu kena air, dia menjadi menggumpal jadi tanah liat. Lalu tanah liat inilah dibentuk
menjadi manusia. Manusia pertama namanya Adam. Adam. Dari debu. Makanya semua kembali kepada debu. Dihembuskan roh, napas kehidupan. Jadi makhluk hidup. Kalau binatang bukan dihembusin. Seperti tadi, napas hidup. Tapi kalau manusia dihembuskan dari lubang hidungnya, dihembuskan roh kehidupan. Jadi dia hidup. Jadi manusia itu hidup oleh roh. Binatang hidup oleh nyawanya, darahnya. Manusia hidup oleh apa? Darahnya, nyawa. Tapi manusia itu hidup oleh roh. Jadi manusia itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Ada tubuh itu daging ini. Ya, ada jiwa untuk berpikir. Ada roh yang menghidupkan. Jadi kalau binatang tidak ada rohnya. Makanya kalau binatang mati habis perkara. Tidak ada surganya neraka. Tidak ada neraka surganya binatang. Kalau mati habis perkara. Tapi kalau manusia beda. Kalau manusia mati dihakimi, yang dihakimi itu adalah isi hatinya, perbuatannya, dan apa satu lagi? Perkataannya. Apa yang dihakimi? Apa? Isi hati, perbuatan, perkataan. Makanya berbicara secukupnya. Secukupnya. Kalau perlu. Amin. Kalau gak perlu, gak usah ngomong. Daripada banyak ngomong tapi salah. Oleh perkataanmu engkau dibenarkan. Oleh perkataanmu engkau dihukum. Jadi mulai sekarang berbicara secukupnya. Kalau perlu. Amin. Lebih baik diam. Tapi tidak salah. Daripada ngomong banyak salah. Nanti akan kita pertanggung jawabkan. Ya. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi saat aku dalam kesesakan, Tuhan menyelesaikan dan mempertahankan hidupku. Nah, ini kata pemazmur. Ya. Mazmur ini lebih banyak diucapkan oleh Daud. Oleh Daud. Ada juga mazmurnya Musa. Ya, ada mazmur Musa. Di mazmur itu ada darimu Musa. Tapi lebih banyak dominannya itu adalah Daud. Daud sebagai seorang yang kaya pengalaman. Banyak pengalaman. Ya. Tinggalnya juga di tempat yang terkecil. Di tempat apa? Terkecil. Di Betlehem Efrata. Hai Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Terkecil. Orang dusun, orang kampung. Orang apa? Kampung. Jadi Daud ini orang apa? Orang kampung. Jangan kecil hati kalau si orang kampung. Daud pun orang kampung. Ya. Tapi dari yang paling kecil, nanti dari Betlehem dia naik menjadi seorang raja di Yerusalem. Kota terbesar di Israel. Letaknya di atas gunung Sion. Ya, sebut juga kota Sion. Yerusalem. Nah, itulah tempatnya Daud memerintah. Ya, jadi raja. Nanti kita juga jadi raja. Amin.
Kalau perempuan jadi apa itu? Ratu. Enak ya jadi raja. Ya, memerintah di bumi berapa lama? Berapa tahun? 1000 tahun. Di surga berapa lama? Selama-lamanya. Ya. Baik enggak Tuhan? Baiknya Tuhan ya. Dia berikan kita jabatan sebagai raja. Tempatnya di surga, di Yerusalem baru. Di langit yang baru. Di bumi yang baru. Tapi syaratnya harus menang. Harus menang. Menang dalam tiap pencobaan pergumulan. Harus apa? Menang. Makin banyak perjuangannya, pergumulannya, makin banyak kemenangannya. Amin. Makin tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan. Pilih mana? Banyak atau sedikit perjuangan? Lu mau banyak atau sedikit? Banyak. Mahkotanya pun besar nanti. Ya, puji Tuhan ya. Ini Tuhan itu sangat baik ya. Dia janjikan bagi kita kerajaan surga. Jadi kalau kita pelajari Alkitab memang ya Tuhan itu paling bersedia menolong kita. Siap menolong. Makanya dia undang semua orang. Ya, dia undang. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Berpikulan Jadi ketika kita ada pikulan berat, datanglah pada Tuhan. Nanti kita pulang sudah lega. Hati kita lega. Mari ayat tak asing lagi. Dalam Matius 11 itu ya. Ayat 28. Perhatikan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, ini undangan. Undangan juru selamat. Marilah kepadaku. Jadi ini undangan resmi. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Memberikan apa? Sentosa, lega. Kenapa? Tuhan ambil beban itu. Supaya nanti kita pulang jangan memikul beban lagi. Ya, Alkitab mengatakan tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Amin. Bebas dari apa? Keranjang pikulan. Masih tahu ayatnya? Masuk berapa itu? Ayo. Ya, bebas dari keranjang pikulan. Jadi jangan terus dibawa. Ya, Mazmur berapa? 81 ayat 7 dan 8. Ya. Mari. Mazmur 81 7 dan 8. Mazmur 81 ayat yang ke-7. Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Bacanya pelan-pelan, coba. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Aku ini Tuhan. Telah berarti sudah. Sudah mengangkat beban dari bahu. Kalau orang mikulkan biasanya dibikin di bahu. 2 keranjang. 1 di muka, 1 di belakang. Masa depan dan masalah lalu. Masa depannya banyak, masalahnya masa lalu belum beres-beres. Dipikul, mari padaku kata Tuhan. Ya, nanti Tuhan ambil keranjang pikulan, beban hidup, masa depan dan masa lalu kita. Ditanggung oleh Tuhan, dipikul oleh Tuhan. Supaya apa? Hati kita lega, tenang.
Nggak usah 100 masalah, satu saja masalah yang belum beres-beres. Itu bisa membuat kita pusing. Apalagi 100. Ya kan? Hitung daftarnya. 1, 2, aduh ini, 2, aduh ini banyak pisannya. Persoalan, beban hidup. Gak mungkin dibuang. Karena itu harus diselesaikan. Persoalan hidup. Bisa suami yang punya masalah, istri, anak, cucu, pekerjaan, usaha, studi. Ya, gak mungkin ditinggal. Ya kan? Harus diselesaikan. Amin. Nah, masih ingat seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ada berapa seruan Tuhan di atas kayu salib? Ada berapa? Salah satu apa seruan Tuhan? Sudah selesai. Yesus itu datang menyelesaikan persoalan manusia. Seandainya manusia bisa menyelesaikan persoalannya, bisa masuk ke surga sendiri, tidak perlu Tuhan datang. Nah, memang bisa, tapi kenyataannya nggak bisa. Ya kan? Tidak bisa manusia menyelesaikan persoalannya. Maka dia mengundang, marilah kepadaku. Dia mengundang. Ya, nanti aku berikan engkau kelegaan, sentosa, ketenangan. Ya, jadi kita menikmati ketenangan. Amin. Amin. Bagaimana? Ya namanya juga Tuhan. Ya kan? Kapan kita mendapat ketenangan? Saat kita dengar firman. Ya, seperti orang naik kapal. Tiba-tiba gelombang datang. Tiba-tiba. Gak permisi dulu dia. Tiba-tiba aja. Masalah juga gak. Saya nanti datang ya. Ada pernah kasih tahu masalah itu. Saya nanti datang, Neng datang ke kamu ya. Gak. Tiba-tiba datang. Atau pamitan dulu. Kalau pamitan ya bisa. Saya gak mau. Tapi gak bisa dicegah kan. Gak bisa dicegah kan, datang juga masalah itu. Ya, gak bisa dicegah. Ya. Mari, Mazmur 107 ya. Perhatikan. Nah, di sini berbagai-bagai orang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan, tantangan hidup. Ya. Ya, perhatikan. Boleh. Ayat 1 dulu boleh. Ayat 1 perhatikan ya. Mazmur 107 yang pertama. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kasih setia Tuhan berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kasih setia. Sudah kasih setia lagi. Hebat dia. Tuhan itu memang mengasihi dan setia. Kalau kita jarang yang setia. Jarang. Ya. Tuhan itu salah satu namanya adalah yang setiawan. Yang setiawan. Ya, perhatikan. Baca. Ya, lanjut. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Timur. Sana apa? Barat. Iya kan? Timur. Apa sana? Barat. Terus sana? Terus utara. Bentuknya apa itu? Salib. Bentuk apa? Salib.
Memang salib itu menebus manusia. Ya, mau di timur, mau di barat, mau di utara, ya, ditebus. Terus perhatikan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Tersesat, nggak tahu jalan pulang. Perginya bisa, pulangnya tidak bisa. Di padang gurun yang maha luas. Tersesat. Terus perhatikan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ya, terus Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, hingga sampai ke kota tempat kediaman orang. amin. Tersesat tapi akhirnya bisa menemukan jalan dituntun oleh Tuhan sampai ke kota tujuan. Amin. Tersesat. Tuhan baik enggak? Kalau enggak dituntun sama Tuhan, matilah di padang gurun. Ya, terus perhatikan. Yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. ya, dikasih lagi makan, dicukupi kebutuhan. Ya, terus perhatikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Iya, masuk apa ini? Masuk apa ini? Penjara. Penjara. Dibuih. Di penjara. Saya melayani penjara 23 tahun. Jadi tahun lah namanya penjara. Ya. Di sipil 23 tahun, di penjara militer itu 14 tahun. Sampai sekarang. Ya, perhatikan. Terus. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesesakan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, diselamatkan juga dari rasa khawatir, cemas. Terus Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya ke belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. iya. Jadi ini yang pertama tadi, orang yang bagaimana tadi? Mengembara di padang gurun. Yang kedua ini orangnya apa nih? Di penjara. Gak jujuk orang masuk penjara. Tapi karena ada pelanggaran. Melanggar hukum. Kalau ganjaran terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, hati manusia penuh niat berbuat jahat. Makanya tangkap, diadili, masuk. Supaya tobat. Amin. Ya, terus perhatikan yang kedua, perhatikan. Ketiga nih. Ayat 15. Bila mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, sakit karena apa ini? Dosa. Jadi dosa membawa apa? Penyakit. Sampai kepada kematian. Jadi ada orang sakit karena apa? Dosa. Terus perhatikan. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, sudah dekat pintu gerbang maut. Sudah mau mati. Sudah mau apa? Mati.
Tapi karena berdoa, disembuhkan. Amin. Makanya jangan malas berdoa, rajin berdoa. Rajin berdoa. Paling sedikit berapa lama sehari? 1 jam. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Sehari berapa jam? 24. Tuhan minta berapa jam? Mana lebih banyak? Buat kita kan? Buat Tuhan cuma minta berapa? 1 jam. Itu pun sulit. Berat. Makanya banyak jatuh dalam pencobaan. Ayo rajin berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Mau rajin berdoa? Berapa lama sehari? 1 jam. Kalau diminta sama Tuhan 23 jam sehari berdoa. Cuma 1 jam dikasih kesempatan. Gimana kira-kira? Ya? 23 jam berdoa. Cuma 1 jam dikasih masa cari duit. Gimana kira-kira? Ya. Tuhan minta cuma 1 jam. Itu pun sulit sekali. Sulit sekali melakukannya. Seberat deh ya. Tapi kalau nonton cek ganti lagi, kurang enak nih ganti. Kalau nonton tidak ngantuk, tidak tidur. Terkadang kita di tempat ibadah tapi tidur di bawah kaki Tuhan lah, gak apa. Ya, terus perhatikan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Iya, tidak jadi mati. Jadi firman itu menyembuhkan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkan, tidak jadi masuk kubur. Perhatikan, ulangi. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Tidak jadi apa? Mati. Kalau sudah dikubur bagaimana? Hah? Ada juga yang dibangkitkan dari dalam kubur. Siapa itu? Lazarus. Sudah berapa lama? 4 hari. Sudah berbau busuk. Itu diizinkan Tuhan begitu. Sudah busuk. Sudah apa? Busuk. Tapi suara Tuhan saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Orang-orang yang mati dalam kubur akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan bangkit. Amin. Jadi firman itu bisa membangkitkan. Amin. Supaya nanti pulang ini bangkit. Hidup kembali. Amin. Terus perhatikan. Ya. Ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Teruskan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya, diceritakanlah, disaksikan segala pertolongan Tuhan. Ya, terus perhatikan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ia melakukan perdagangan di lautan luas. Ya, ini yang keberapa ini sekarang? 4. Yang pertama tadi apa? Mengembara. Pengembara. Yang kedua? Penjara. Yang ketiga? Sakit. Sakit. Yang keempat? Dagang. Ya ini yang keempat. Ulangi. Ada orang-orang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ya, para bisnismen. Pedagang. Antar pulau, antar benua. Tentu barang-barang yang bagus, yang mahal. Ongkosnya saya sudah berapa ya kan? Nanti transaksi di sana dapat untung, belum lagi ongkos balik lagi kan begitu kan?
Ini barang-barang yang mahal, dijual belikan. Tapi tiba-tiba datang badai. Terus kan perhatikan. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Maka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Kehilangan akal. Putus asa. Karena badai yang tidak kunjung berhenti. Terus, badai terus, kapan nih? Badai sedang menerpa kehidupan, pekerjaan, usaha. Sedang diterpa apa? Badai. Bikin orang apa? Pening. Pusing. Pusing. Pening, pusing. Ya, itulah badai. Perhatikan. Ya. Apakah terus badai datang atau berhenti? Perhatikan. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan, dalam kesulitan. Berseru. Amin. Tuhan nanti buat badai semua berhenti. Akhirnya mencapai target. Sampai pada tujuan. Amin. Sampai pada apa? Tujuan. Ya, perhatikan. Terus. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita pada semuanya, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Sampai juga kepada pelabuhan kesukaan. Dari satu pelabuhan kepada pelabuhan lain. Sampai juga. Nah itu Tuhan itu. Tadi yang mendatangkan badai siapa? Tadi. Tuhan. Kalau Tuhan yang membuat ada rencana Tuhan juga menghentikan. Ada badai enggak nih? Ada badai? Atau sepoi-sepoi aja, angin sepoi-sepoi. Aduh badai, perahu. Kehidupan saya diterpa. Nah Tuhan itu kan namanya Allah Maha Kuasa. Kalau dia mengatakan diam-diam, berhenti. Pernah murid-murid kan begitu kan? Diombang-ambingkan oleh angin sakal. Bahkan air sudah masuk ke dalam perahu. Sudah hampir tenggelam. Mungkin beberapa gayung lagi sudah tenggelam nih. Ya. Sudah hampir tenggelam. Tapi ingatlah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tidak sampai tenggelam. Cuman hampir. Cuman apa? Hampir apa? Tenggelam. Tapi tidak sampai tenggelam. Tuhan sudah datang. Angin badai diam berhenti. Kemudian gelombang pun berhenti. Amin. Murid-murid akhirnya sampai pada tujuan. Amin. Pasti ada tujuan kita kan? Amin. Bekerja juga ada tujuannya, sekolah ada tujuannya. Ya, berusaha ada tujuannya. Tapi di tengah jalan bisa terjadi apa? Badai. Nanti kalau di sorga baru tidak ada badai. Kalau di sorga kira-kira ada badai nggak kira-kira? Nggak ada. Ada penyakit nggak? Ada kematian?
ada masalah. Tapi kalau disuruh masuk surga sekarang belum tentu mau. Mau sekarang? Belum. Gak mau ya. Ya, terus perhatikan. Ya. Ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat kota itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Biarlah kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Ibadah itu paling kita ibadahnya berapa lama ya? Paling lama 1,5 jam ya. Tapi asa kelamaan ya. Ibadah 2 berapa biasanya? Paling jam 1/4 ya. Ibadah umum taruh dan paling lama 2 jam. Ibadah PA 2 jam. Berapa jam semua? 2 jam tambah 1,5 jam berapa itu? Berapa? 5,5 jam. Seminggu berapa jam? 24 kali 7 berapa itu? 160 berapa itu? 168 ya. Tuhan minta cuma berapa jam tadi? Ya? Sedikit sekali ya. Tapi itu pun berat. Ibadah terasa berat. Maunya surganya aja. Maunya apa? Surga. Yang gak ada jalannya. Aduh itu mah. Datanglah beribadah. Iya kan? Nah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya kalau saya dari dulu, mulai dari kecil, dari rumah saya ke tempat ibadah itu jauh. Nyebrang sungai dulu. Kalau hujan itu, wah. Jalan licin. Ya. Tapi gak pernah absen. Dan tidak pernah terlambat. Gak pernah absen. Di Shantar juga begitu. Saya dari kos saya ke gereja itu jauh. Ya. Kami juga begitu di kampung. Mau ke gereja menghadap matahari. Pulangnya juga menghadap matahari. Aduh. Gak ada payung, gak ada topi, gak ada begitu. Tapi gak pernah terlambat, gak pernah absen. Biasakan rajin beribadah. Amin. Karena ibadah itu besarlah labanya. Besar apa? Labanya. Ya, jadi saat aku dalam kesesakan, Tuhan menyelesaikan dan mempertahankan hidupku. Yang mempertahankan hidup kita siapa? Tuhan. Dalam kesesakan, dalam kesulitan, Tuhan mempertahankan, tidak membiarkan. Kalau Tuhan membiarkan kita, habis kita. Ya kan? Habis kita. Makanya banyak orang akhirnya stres. Stres. Pembuluh darah sampai putus. Di sini banyak di pembuluh darah. Kenapa bisa begini? Saya perintahkan ada pembuluh darah dari otak ke tangan nih. Bisa ngerti? Nah, ketika ini putus, perintahnya hilang, nggak bisa begini terus. Ini. Melangkah juga betul. Kenapa orang melangkah? Diperintah sama otak. Ada pembuluh darah yang memerintah ke kaki. Kalau udah putus, ya nggak bisa. Nggak bisa jalan. Ya, jadi bersyukur kalau kita ini masih diberikan kesehatan. Amin. Untuk apa? Beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan senang hati. Dengan sukacita. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk segala hal. Ayat terakhir. 1 Timotius 4 ayat 8 mulai. Perhatikan. Ya. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Iya, olahraga memang harus. Tapi itu terbatas.
Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Terus Karena mengandung janji. ada janji Tuhan untuk apa itu? Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan Baik datang. untuk hidup sekarang, selagi hidup, dan hidup setelah mati. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Nah, baik untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Kita sekarang sudah dalam hidup ini, ada lagi hidup yang akan datang. Kita hidup sekarang dalam hidup ini. Hidup sekarang. Tapi masih ada hidup yang akan datang. Itu yang kekal. Yang kekal. Jadi kita hidup di mana sekarang? Sekarang. Sudah itu hidup apa? Yang akan datang setelah hidup ini. Hanya dua. Di sorga yang senang, yang kita kenal Firdaus. Kalau tidak di neraka yang kekal. Sama-sama kekal. Ya. Atau sudah berapa miliar manusia di neraka. Mulai dari sejak zaman apa? Adam. Tiap hari ada orang meninggal, tiap ada orang meninggal. Bayangkan. Ya syukur kalau masuk surga. Tapi Alkitab mengatakan, murid-murid bertanya, sedikitkah orang yang selamat? Pertanyaannya apa? Sedikitkah orang yang selamat? Yang selamat itu sedikit. Sedikit. Ya. Sempitlah jalan menuju kehidupan. Dan sedikit orang mendapatkan. Lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang berjalan melalui. Tapi ujungnya neraka. Musa berkata kepada orang Israel. Hari ini kuhadapkan kepada kamu. Berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat supaya engkau hidup. Amin. Hidup selama-lamanya. Bukan mati selama-lamanya di neraka. Neraka disebut alam maut. Kematian kekal. Tempatnya iblis dan roh-roh jahat. Tapi surga itulah tempatnya Allah. Dan malaikat-malaikatnya. Orang-orang saleh. Jadi rajin beribadah, amin. Amin. Bukan terpaksa atau dipaksa. Tapi dengan senang hati. Dengan suka cita. Ya, di sini ada perjamuan suci. Perjamuan suci ini kita adakan untuk memperingati kematian Tuhan. Untuk orang berdosa. Jadi jangan dianggap ini roti biasa, anggur biasa. Ya, ini sudah didoakan dan akan didoakan. Bahwa ini bukan roti dan anggur biasa, tapi ini adalah wujud dari pengorbanan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita nyanyikan tadi, nyanyian, nanti pelayan perjamuan bisa tampil ke depan. Ya, kita berdoa sejenak. Ya, kita berdoa. Bubuhkanlah berkat-Mu Tuhan pada anggur dan roti ini. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa lagi. Tapi inilah wujud dari pengorbanan-Mu. Bagi kami Tuhan. Engkau berkata, perbuatlah ini seberapa banyak kali kami membuatnya. Kami memperingati kematian Tuhan. Menebus dosa-dosa kami. Di dalamnya ada mujizat melebihi obat. Menyembuhkan, menguatkan, memberi kepada kami kekuatan baru. Kami terima perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Mari dibagikan nyanyian tadi. Lihatlah. Coba start. Ya, sampai dapat. Start. Ya. Ya, ini seperti ini. Lihatlah, akhir zaman sudah semakin dekat, bumi dan langit akan berlalu seperti bintang langit berjatuhan bagai arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari sana yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasanya, burung nasar ku terbang ke negeri kekal. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja, kegenapan semua firman Tuhan. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasanya, burung nasar ku terbang ke negeri kekal. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat janji perlindungan, di mana kami akan meninggalkan dunia ini. Jauh dari setan, jauh dari antikris, jauh dari naga, jauh dari nabi palsu. Kami akan terbang dengan sayap burung nasar. Itulah firman Allah dan Roh Kudus yang sudah Kau beri kepada kami, supaya kami bisa terbang tinggi meninggalkan dunia ini untuk diungsikan, diselamatkan, dilindungi sampai ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami penuh sukacita, sebab segala persoalan pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Tuhan menyelesaikan bagi kami. Kami yakin damai, sukacita, kebenaran akan kami bawa yang menjadi penyerta dalam hidup kami. Kami hidup dalam damai, penuh sukacita, karena nama kami sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan persembahan. Satu kali. Kesenangan di hatiku. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Raja.
ku nyanyi Tuhan Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hati yang tidak pernah berlalu, hati kita selalu senang. Amin. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai jadwal ibadah kita bisa ditampilin ya. Kita doakan nanti mereka yang kurang sehat ya. Kita doakan Opu Romando, Mama Hendra, Saudari Yuli Huta Barat, Bapak Mirjat ya. Ya, Mirjat ya. Ya, kita bagi berdiri. Dan yang mengikuti secara online juga ya. Kalau ada yang kurang sehat kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu Opu Romando yang sedang sakit di opname. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Hendra juga bilur-bilurmu menyembuhkan. Saudari kami Yuli juga Huta Barat, bilur-bilurmu menyembuhkan. Bapak Mirja juga kami berdoa bilur-bilurmu menyembuhkan. Bahkan mereka yang mengikuti secara online, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun di bulan Juli ini juga kami berdoa Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, tambahkan rezeki mereka. Tambahkan iman mereka Tuhan. Biarlah mereka bersama dengan Tuhan. Kami berbahagia. Kami diberi sukacita. Semua kami yang hadir ini. Biarlah damai sukacita surgawi menyertai waktu kami berjalan. Waktu kami berkendaraan. Waktu kami berbaring tidur. Waktu kami melakukan aktivitas kami. Dimanapun kami berada. Engkau menaungi kami, menjaga kami seperti biji matamu. Tidak perlu kami takut dan gelisah khawatir. Sebab Allah selalu menjaga kami 24 jam sehari. Engkau menjaga kami dengan damai dan sukacita. Kalau ada kebutuhan kami minta kepadamu. Engkau sudah siapkan apa yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau burung-burung di udara dipelihara, terlebih lagi kami. Kalau bunga di padang didandani oleh Tuhan, terlebih lagi kami orang percaya. Engkau akan memelihara kami. Berkati juga tetangga kami, kiri kanan muka belakang, Pak RT, Pak Lurah kami, Kepala Desa. Berkati Muspika, Ngamprah juga berkati. Bupati Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat berkati, Pak Ridwan kami, Pak juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, MPR, DPR sampai DPR pusat tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.